Halo guys, jumpa lagi dan selamat datang di Klinik Jisok YouTube channel. Kali ini kita akan review aja guys ya. Jadi kita nggak buat tutorial, tapi kita akan review satu buah jam tangan Casio Jisok dengan seri GSTS 100G. Nah, jam tangan ini dikirim dari Serang atau dari Banten guys, untuk minta dicek atau untuk minta diperbaiki ya, karena jam tangan ini sebenarnya hidup guys atau nyala ya. Cuma masalahnya itu adalah lampunya tidak hidup, kemudian fogging ya atau ngembun. Jadi kita akan review penyebabnya apa gitu guys ya. Jadi yang pertama, informasi dari pemilik ini gara-gara ganti baterai di toko jam tangan. Setelah ganti baterai, jam tangannya kemudian kemasukan air. Setelah itu baterainya habis, diganti lagi, kemudian lampunya nyala, tapi 2 hari kemudian lampunya mati. Nanti saya akan cek permasalahannya apa, kemudian nanti teman-teman bisa cek di video akhir masalah yang sebenarnya apa. Kemudian karena mungkin terlalu sering dicoba ya untuk dicek, karena berembun itu jadi mengakibatkan baut-bautnya dol. Sebenarnya bukan bautnya dol ya guys ya, tapi housingnya, lubang housingnya itu dol karena mungkin fungsinya terlalu kuat jadi dol ya, karena housing itu berbahan karbon sementara bautnya berbahan stainless steel. Jadi beda ini guys ya, beda kekuatan. Jadi stainless steel itu pasti kuat, sementara karbon itu bisa habis ya karena gesekan si screw atau baut. Nah, buat teman-teman yang mengalami hal seperti ini, teman-teman jangan buru-buru menjustis ya. Maksudnya permasalahannya itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena memang ada keteledoran ya, atau ada kekurang hati-hatian, jadinya begini guys ya. Kemudian kalau teman-teman juga setelah ganti baterai kemudian masuk air, buru-buru dibuka aja guys baterainya supaya aman ya. Nah, mungkin ini kebetulan langsung dibuka jadi baterainya aman, tapi lampunya tidak menyala. Nanti saya akan cek. Oke guys, sebelum kita lanjut bongkar, buat teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung, yang sudah bergabung terima kasih tentunya. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang di masa yang akan datang dan bisa menyajikan dan menyampaikan informasi-informasi seputaran Casio Jisok ya, baik itu kerusakan, perbaikan, atau review unit baru guys, atau review yang unit bekas dan bermasalah ya seperti ini. Kebetulan menurut saya baru video kali ini saya membuatkan informasi review kerusakan guys ya, sebab dan penyebabnya. Nanti jangan lupa di akhir video teman-teman dengarkan masalah sebenarnya apa yang terjadi guys. Oke, kita lanjut bongkar, dan sambil kita bongkar kita naikin sedikit volume musiknya biar tambah semangat guys ya.
And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Oke guys, setelah berjibaku akhirnya kita temukan permasalahannya guys ya. Jadi permasalahannya menurut prediksi saya ya, jadi jam tangan ini ketika masuk air tidak buru-buru dilepas baterainya atau dikeringkan, jadi dipaksa untuk menyala mungkin beberapa waktu ya. Jadi di sini terdeteksi adanya jalur putus, kemudian lightnya atau LED-nya itu putus guys, jadi kita ganti. Setelah diganti alhamdulillah sudah normal. Jadi memang untuk kasus-kasus seperti ini teman-teman harus hati-hati ya buat teman-teman yang pecinta G-Shock. Jadi jam tangan G-Shock itu memang khusus ya, jam tangan bandel, kuat untuk air, kuat untuk segala medan ya, tapi cuma masalahnya teman-teman harus memperlakukannya juga sesuai atau standar guys ya. Nah kalau terjadi hal seperti ini, teman-teman upayakan secepat mungkin untuk membuka si baterai ya, biar tidak merembet ke yang lain. Karena kalau kemasukan air guys ya, kemasukan air itu adalah penghantar arus, jadi arus baterai itu akan dikirim ke tempat-tempat yang airnya itu bergenang, jadi udah pasti merusak ya, udah pasti merusak si PCB-nya. Kemudian untuk khususnya housing ya, untuk penguncian baut housing teman-teman juga harus hati-hati, jangan terlalu kencang karena ini keempat baut housingnya itu dol. Jadi saya juga sudah reparasi atau repair, cuma sifatnya tidak ini guys ya, tidak permanen. Karena kenapa? Karena memang untuk bahan karbon ini belum ada yang jual ya, jadi kita hanya cor dengan lem alpha. Jadi ya maksimal mungkin ya bisa dipakai bertahun-tahun, tapi tidak bisa dibuka tutup sesering mungkin ya seperti awalnya gitu guys. Nama lemnya itu teman-teman bisa gunakan Aron Alpha ya, jadi teman-teman bisa dapatkan di toko online. Kalau teman-teman mengalami baut dol atau housing dol ya, bukan baut dol ya, housing dol, teman-teman bisa gunakan Aron Alpha, kemudian teman-teman bisa cor, kemudian setelah dicor teman-teman bisa bor ulang, kemudian barulah dipasang si bautnya gitu guys. Cuma metodenya jangan masih basah guys ya, jadi pastikan dulu lem Aron Alpha-nya yang kita cor ke dalam lubang housing itu sudah kering, kemudian dibor. Setelah benar-benar kering barulah dipasang si skrunya ya atau bautnya.
kalau teman-teman paksa waktu basah, nanti setelah dia kering, ketika ada masalah di mesin atau di baterai, kita bongkar itu pasti nggak bisa kebuka, ujung-ujungnya patah guys. Jadi kalau udah patah di dalam udah nggak bisa ketolong lagi, walaupun bisa mungkin dibongkar tapi dibobok artinya, tapi untuk kekuatan housingnya itu sudah tidak kuat lagi karena sudah ada bobokan gitu guys ya. Jadi mungkin begitu aja guys, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kemudian buat teman-teman yang ada barangkali yang kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar, atau teman-teman juga bisa WhatsApp saya di nomor WhatsApp yang saya sertakan di link deskripsi channel ini. Atau teman-teman yang butuh bantuan saya siap bantu. Teman-teman bisa hubungin saya di nomor WhatsApp tadi, atau juga di kolom komentar silakan. Atau teman-teman bisa cek di link deskripsi ini juga ada toko online saya. Kemudian ada juga Facebooknya ya, jadi teman-teman bisa cek atau review sambil jalan-jalan guys ya. Oke guys, saya akhiri. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kemudian jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.